Halo guys, kembali lagi di channel Didi99. Banyak sekali orang yang tersesat dengan sensitivitas yang ada di channel YouTube dan mereka semua mengupload video-video itu seakan-akan sensitivitas mereka itu yang paling terbaik. Padahal yang mereka pakai itu device-nya itu mumpuni cuy. Bisa dipastikan seperti yang di atas kardus Black Shark ini. Kalian tahu ini, sensitivitas iPhone itu termasuk sensitivitas tinggi, dan jika dipakai di handphone yang di bawah ini, kardusnya ini, dipastikan kalian puyeng cuy dari segi sensitivitas kamera utama di kamera utama. Karena sensitivitas kamera red dot itu gerakannya terlalu licin kalau di Android. Jadi ini bukan channel kaleng-kaleng cuy. Saya akan perlihatkan kepada kalian semua bagaimana cara untuk mengatur sensitivitas recoil, terus dari segi kamera scope yang red dot sampai kali 8. Simak penjelasan saya baik-baik. Let's go. Sudah masuk ke sini, kita di sensitivitasnya. Pertama kita akan, tidak seperti yang lain kan langsung punya patokan tersendiri, kita tidak. Ini Sony Xperia X Compact juga ada, kita punya XR juga ada. Saya sudah melakukan pengecekan sensitivitas. Memang dari berbagai device itu beda-beda. Kita tidak bisa memaksakan iPhone sensitivitasnya yang paling bagus, kita contohkan ke HP-HP yang lain biar aimnya keren-keren semua. Tapi memang nyatanya iPhone itu aim assist-nya itu memang lengket sekali cuy. Beda sama Android. Android ini dari chipsetnya pun tidak sama semua cuy. Kalian tahu kan? ada yang chipsetnya MediaTek, ada yang chipsetnya menggunakan Snapdragon, ya pokoknya bermacam-macam. Ada Exynos juga, ya, ada Dimensity juga, ya banyak sekali Dimensity ya. Terus kita masuk ke Cirpark, lanjut ke training buat ngatur sensitivitas, recoil dan sebagainya. Di pertama movementnya, saat kalian menembak sambil lari itu akan mempengaruhi recoil juga. Berdiri sama jongkok sama tiara pun itu semua berpengaruh terhadap recoil yang akan diluncurkan dari senjata yang kita miliki. Saya sarankan kalau kalian yang ingin mengatur recoil, gunakanlah AKM. Tapi kalau ada senjata yang lebih buruk recoilnya, pakai aja, gak masalah itu. Ada FAMAS juga sekarang. Mana FAMAS? Saya AKM aja sih. Nih kita pakai AKM sih. Pakai AKM. Kita nggak perlu pakai attachment sama sekali. Zero attachment. Kalau kita pakai attachment nanti yang ada kita ketergantungan pakai attachment. Saat kalian terjun ke Pochinki, ke map-map yang tempat-tempat yang ramai atau pertama kali ngeload, kalian nggak langsung mendapat attachment seperti moncong atau magazine kan, ataupun seperti grip-grip itu nggak langsung mendapatkan. Jadi usahakan pas kalian mengatur sensitivitas kalian dengan pakai attachment. Yang paling mendasar, ini kan ada giro kan. Giro berfungsi sebagai menahan recoil. Jadi keduanya setelah ADS. Yang pertama ADS itu kalian ngaturnya itu kan ada dua tombol ini, kanan dan kiri. Dan tombol ADS ini istimewanya kalau kalian pencet tombolnya terus pas nembak, kalian bisa menggerakkannya kanan dan kiri. Tapi kalau yang tombol yang sebelah kiri, kalian pencet tombolnya itu bisa gerak, tapi kalau kalian menggesernya yang layar ini. Tapi kalau tombol tembaknya yang kalian gerakkan, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa kan. Nah, ini yang kalian wajib ketahui. Terus yang gini, jadi ini kan, nah
Ini layar utama cuy. Biasanya problematika player-player yang baru saat main PUBG itu pasti pusing ya kan. Itu karena ini ya, kamera utamanya ini, pandangan kamera utama ini kalau terlalu banyak di settingnya itu akan mengakibatkan pusing kepala kalian. Sama juga giro, yang pertama kali penyesuaian terhadap giroskop itu akan sangat pusing sekali. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi kan ada yang namanya tombol-tombol ini juga, terus kamera utamanya biar bisa pandangannya biar gak pusing. Kita lanjut ke settingannya bro. Pertama kita cek dulu. Untuk memunculkan tombolnya pun ada di sini. Nanti kalian bisa komen, nanti aku kasih tahu. Itu yang pilih tombolnya, ketuk saja ya kan. Terus ada yang putaran kamera selagi ADS. Kalau kalian pilih yang ini, berarti kalian menggunakan tombol ADS yang sebelah kanan ya kan. Terus itu bisa saja kalian pas nombor tembaknya itu di sebelah kanan, terus gerakinya pakainya scoop. Jadi seperti ini. Ada nembak ini di sini, nggak saya keperlihatkan tombol scoopnya di scoop kan. Ini nggak bisa gerak cuy. Tapi kalau pas kalian nyalakan tombol pengiris lagi ADS, ini bisa digerakkan cuy, tombol scoopnya ini. Jadi itulah fungsi dari ini, putaran kamera selagi ADS. Sekarang sudah mengerti kan? Terus kita lanjut lagi buat ngaturnya adalah seperti ini cuy. Maaf kalau video ini sedikit lama. Memang saya ngaturnya itu bukan sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan, bahkan hampir 2 season saya habiskan waktu buat ngatur ini sensitivitas. Saya pelajari gimana gitu. Saya sarankan Anda semua itu jangan memilih yang ini, miring dan buka terpaku bidik. Itu sangat tidak menguntungkan buat kalian yang langsung open scope waktu miring gini kan. Jadi kalau kalian ini miring dan buka terpaku bidik itu sangat mengganggu sekali cuy. Walaupun responnya cepat, tapi nggak worth it sama sekali. Waktu tombol tembaknya sudah posisi di tengah, kita langsung pencet tombolnya, seakan-akan langsung gabung dengan scoop. Itu yang ada tidak tepat kalau kalian panik ingin nembak musuh. Jadi ini dimatikan saja sih. Terus lanjutannya adalah seperti ini. Tadi kan udah saya jelasin kan, bisa ini di off kan dulu, pakainya yang giroskopnya ditutup, ini mati semua. Kita pakainya ADS dulu, terus kita ngatur, pertama kita ngatur ADS, terus layarnya geser-gesernya ya kan. Ini caranya. Ini kan giro sudah off, ini ADS nya. Ini ngatur ADS, saya kasih tahu secara simpel saja ya. ADS kalau kita kurangi ini ininya ini, misalkan ini saya set di 143 dengan ini tidak ada teropong bidik TPP ini 80%. Jadi gerakan dari layar kamera saat kita membuka scope tanpa adanya teropong bidik itu sebesar 80%. Seperti ini cuy. Nah, ini 80%. Tapi kalau kita tingkatkan ke 100, ini ke 100 atau 200, misalkan ini 100 ya. Jadi kecepatan dari kita menggeser scope-nya saat membuka scoop tapi tanpa dipasangi attachment scoop red dot atau apapun, itu speednya bertambah cuy. Coba kita kurangi lagi ke 180 lagi. Ini kurangi. Kalau kita kurangi nanti bakalan berkurang lagi. Ini yang tadi
kecepatan dari kamera utamanya ini. Nah yang ini kalau 100 ini peningkatannya ada 100% dari kita cara menggerakkan layarnya. Terus kalau kita bikin 300 mampus kita, puyeng cuy, kayak gini cuy. Ini problematika player-player yang baru-baru ini. Nah kita kurangi lagi, karena settingan yang serba full semua itu ya masuk akal, cuman nggak masuk akalnya itu kalau sewaktu-waktu sinyalnya itu nggak stabil, gameplay kalian itu hancur. Kita set di sini tadi kan 100, set di 95, jadi segini doang. Ini kecepatannya 95. Nah kalau kita sudah atur di kameranya, geserin, jadi kita cepet-cepetan menghadapannya ke musuh walaupun no gyroscope. Kita di posisian titik ini, titik tengah ya. Nah semakin cepat kita memposisikan kemudian, semakin presisi kita terhadap nembaknya kepada musuh. Nah, seperti ini cuy. Dan setelah kita mengatur dari kamera gerak layar kamera ini kan dengan ini scope ya sudah selesai. Terus kita aturnya ADS ya. Kalian tahu ADS itu apa? ADS itu bagaimana cara kita menggunakannya recoil saat kita menembak musuh. Misal seperti ini, kita nembak kan. Nah ADS itu recoilnya cuy. Terus kalau gini ya, kita kan nembak ke atas kan, itu gerakannya. Yang ini titiknya yang di tengah ini, ya aku perlihatkan dulu lah, nanti repot kalian kalau nggak ngerti. Ini aku kasih warna merah, hitam saja, hitam kelihatan kalau bisa. Nah ini nanti akan naik, itu dimakan ADS nya. Nah, recoilnya itu. Dan cara mang settingnya itu seperti ini cuy. ADS semakin kita kurangi, maka ADS itu akan semakin naik. Tapi kalau semakin kita tambah, ADS itu akan semakin geser ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti itu kesimpulannya. Kita bikin 1% di ADS, semakin parah naiknya cuy. Semakin naik. Coba kalau kita open scope, ya kan, ini tombol yang ada ADS nya. Misal kalau nggak ada ADS nya, wah tambah parah lagi cuy. Kita ambil peluru dulu, ini pelurunya habis. Semua device sensitivitasnya beda. Ini saya naik cuy. Walaupun saya tahan pun ADS itu tetap akan naik. Ini no attachment. Semakin rendah ADS, maka akan semakin tinggi juga getarannya naik di recoilnya. Terus kita, jika ADS nya kita fullkan di angka 300, yang ada nanti recoilnya wadidaw sekali itu. Wadidaw sekali. Ini kenceng banget. Nggak cocok kalau pas kita buka scope. Terlalu cepat berbahaya kita. Tanolkan lagi ya kan. Tidak terlalu cepat sama sekali. Nah begini biru. Kesimpulan seperti itu. Jadi kalau saya sarankan buat ngatur itu ADS nya
kalian tidak menggerak-gerakkan, tapi tinggal memencet tombolnya di ADS. Kalian ambil titik tengah yang paling rendah recoilnya. Kita misalkan 88 ya. Ini masih termasuk tinggi recoilnya. Nah, ini. Nah, kita ambil yang paling stabil. Ini masih naik, berarti kita tambahi ADS-nya. ADS-nya kita tambahi dulu, kita 5 atau 10. Kita ambil di 95, apakah stabil? Jadi jarinya kita itu diem, nggak gerak. Nah, ini terlalu tinggi sekali ADS-nya. Kita kurangi 5 lagi, mungkin di angka 90. Nih, angka 90. Nah, ini sudah masuk ke yang stabil. Itu nembaknya pas kita sambil lari kan. Nah, ini aku no gyroscope sih. Ini yang paling stabil. Dan tiap HP itu beda-beda. Kalian bisa sesuaikan sendiri. Jadi jari kalian yang jempol ini tetap diam, itu tetap lurus. Walaupun naik sedikit tapi tetap stabil, nggak kanan ke kiri. Nggak gini ya, tapi stabil. Ini yang terbaik. Simpelnya seperti itu. Terus untuk gyroscope buat kalian yang pertama kali jadi pemula kan, gini coy. Kita on kan dulu gitu gyroscope. Tidak perlu langsung kalian selalu aktif, cukup di scope on buat kalian yang sudah terbiasa dengan no gyroscope. Tapi buat yang saya sendiri pribadi lebih suka yang selalu aktif. Jadi kalau musuh datang di HBD itu kita bisa langsung gerakin HP-nya kanan dan kiri. Jadi fungsinya gyroscope itu buat nahan recoilnya lebih stabil lagi. Jadi selain kita nahannya pakai jempol, kita juga nahan pakai gyroscope. Pun masih naik cuy, kita bisa kurangi ke 85 lagi. Memang atur sensitivitas di ADS itu nggak sekali langsung jadi, tapi kadang kita setelah match kita atur lagi, setelah match kita atur lagi, sampai kita menemukan sensitivitas yang paling baik seperti itu. Ambil yang 85. Jadi kita pas menekan tombol, ini sudah bagus ini karena tidak ada goncangan sama sekali ya. Nah, lurus ke atasnya itu sedikit-sedikit tapi stabil sih, lihat kan. Kalian tinggal memposisikannya dengan gyroscope-nya biar tambah lurus lagi. Nah, ini udah. Untuk gyroscope-nya jika ini dirasa kalian terlalu pusing, bisa seperti kamera utama tadi, kalau semakin banyak semakin pusing, semakin kurang ya termasuk kurang lah gerakannya. Kalau kita di set di angka 1 ya seperti ini hasilnya, udah kayak nggak ada gyroscope sama sekali, off gyroscope. Tapi kalau kalian tambahkan full 400, yang ada apa, ring kalian akan menurun, akan berubah ke kuning, merah jika pas ketemu musuh kalian nembak. Jadi yang berakibat fatalnya itu saat kalian nembak musuh, tapi kok malah aku yang kenok, malah musuhnya yang nggak kenok, gimana itu anda pakai gyroscope terlalu tinggi, terus mengaruhi ini kualitas sinyalnya. Biar stabil itu sampai di 20 ms ya, seperti itu. Kita harus
mengatur giroskopnya seefisien mungkin. Walaupun full giroskop itu enak, tapi kita harus menyesuaikan perangkat Anda itu perangkat yang worth it buat full giro atau enggak gitu. Nah, seperti ini guys, sebenarnya emang seperti itu. Full giro enak, tapi kalau perangkatnya tidak memadai, tidak mumpuni, yang ada sinyal kalian pinnya parah, semakin merah, tembakan kalian delay, kalian cepat knock, cepat mati, seperti itu guys. Jadi saya sarankan di set jangan full giro, kita ambil seefisien mungkin di angka 200 bisa, ataupun itu 95 di 195 98 mungkin. Ini efisien, nggak terlalu goyang-goyang parah gitu. Jadi nembaknya pas misalkan ini musuh kan, kita bisa pakai tombolnya yang kanan atau yang kiri, itu gerakin HP-nya tidak terlalu bikin pusing seperti ini kan. Ya, kita tinggal geserin HP-nya kayak gini kan, lebih mudah. Kalau terlalu full giro 400 yang ada seperti ini guys. Nah, saya kasih contoh biar kalian semua paham. Nah, ini kan kita goyangan gini kan ada delay-delaynya kan, pas kita udah gerakan gini yang ada terlalu cepat, terlalu lambat, itu bisa terjadi karena sinyalnya itu juga berpengaruh saat kita menggunakan full giro. Nah iya kan, bisa terjadi itu tergelincirnya ini titik yang di tengah buat memposisikan dari aim kita yang disebut aim busuk, itu seperti itu. Bisa jadi dari giroskopnya terlalu full, bisa jadi dari kameranya terlalu penuh juga settingnya. Kita set di 190 saja. 190. Nah ini 195 yang ideal, efektif. Selain hemat baterai, giroskop kalau terlalu full itu juga bisa membuat boros baterai. Nah, jadi 1 match, 2 match, 3 match sudah langsung kalian kalau ke tes, ya bisa dipastikan itu HP atau Magicom seperti itu ya kan. Kita bisa gunakan ini. Itu yang saya tunjukkan kepada kalian semua, kalian bisa atur sendiri sesuai kalian. Itu ada pengaturannya. Untuk lebih lengkapnya lagi, ini kalau kalian mau mencontoh yang Android, ini ada Xiaomi juga. Ini yang chipsetnya 855 dengan layar ini 6 inchian, mungkin sama seperti ini. Jangan lupa kalian kalau sudah selesai mengaturnya diunggah ke awan. Kalau sebelumnya saya sudah pernah unggah di awan, tinggal diterapkan saja. Udah selesai, ini udah keatur. Dari ini kamera 140, terus kamera 180 tadi udah sesuai semua. Kalian yang mau nyontek silahkan, monggo, bisa kalian cek sendiri nyaman atau enggaknya. Kalau masih kurang lincah di gerakan kamera, tinggal tambahi 5. Kalau giroskopnya terlalu kurang cepat, tinggal ditambahi 5. Bisa kurangi atau tambahi. Aim FPP, TPP gak guna, itu tombolnya nggak diperlukan, malah mengganggu, terlalu banyak tombol. Ini juga sensitivitas ADS, ini yang paling penting buat yang scope-nya 8 kali, 6 kali, 4 kali, 3 kali. ADS itu semakin rendah kalian mengisi ADS, maka akan semakin menanjaknya cepat sekali tembakannya, recoil. Tapi kalau semakin tinggi ADS-nya, maka akan gerakan aimnya itu ke kanan dan ke kiri. Kalau bisa ambil di tengahnya, ini ada, kalian sesuaikan sendiri. Dan giroskop ini membantu kalian dalam menahan recoil. Udah gitu aja.
Cukup sekian penjelasan saya kali ini. Thank you yang sudah menonton. Klik like, komen, dan share. Jika ada yang dipertanyakan bisa kalian komen. Kalau mau melihat bagaimana saya mainnya gameplay PUBG, bisa nanti next video saya bikinin montage lah. Kebanyakan orang bikin montage ya seperti itulah, bikin pas ngekillnya lah, nggak ditunjukin pas tusun dia tusun 10 kali, yang penting montage-nya anjay, montage kayak haters dong ya emang. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam BBCD, salam BBCD, thank you.